Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Marela dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia tentang pemberontakan PRRI, yaitu pemberontakan pada masa revolusi fisik, tepatnya di awal kemerdekaan. Nah, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari PRRI? Nah, PRRI itu singkatan dari Pemerintah Revolusioner Indonesia atau di bahasa Inggrisnya yaitu Revolutionary Government of the Republic of Indonesia yang terjadi pada tahun 1949 di daerah Sumatera Tengah dan Sulawesi. Selanjutnya latar belakang. Sebelum kalian masuk lebih jauh tentang pemberontakan PRRI, kalian perlu tahu nih apa latar belakang atau pemicu terjadinya pemberontakan. Nah, hal ini terjadi karena ada rasa kekecewaan dari para perwira dan prajurit divisi 10 Banteng dengan adanya pembentukan Republik Indonesia Serikat. Kemudian bersamaan dengan dikerucutkannya divisi Banteng hingga hanya tersisa 1 brigadir saja. Selain itu, pemberontakan ini juga terjadi karena adanya kesenjangan sosial terhadap pemerintah pusat dan daerah. Mengapa? Karena pada saat itu terjadi ketidakpuasan beberapa daerah terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan dari pemberontakan PRRI ini, kemudian tuntutan apa yang diinginkan oleh PRRI ini sehingga mereka ingin melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Nah, dimulai dari tujuan dari pemberontakan ini adalah PRRI menginginkan keadilan dari pemerintah pusat dalam pemerataan dana serta pembangunan bagi warga sipil dan militer daerah. Kemudian, PRRI juga mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintah pusat. Di antaranya yaitu yang pertama, mereka meminta dibubarkannya Kabinet Juanda. Kemudian yang kedua, PRRI menuntut Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk pemerintahan sementara sampai pemilihan umum berikutnya akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, para PRRI menuntut Soekarno untuk kembali pada posisi konstitusionalnya. Selanjutnya, kalian penasaran nggak sih siapa sih anggota-anggota pelopor PRRI? Yang pertama ada Letnan Kolonel Ahmad Hussein, kemudian ada Mr. Syafruddin Prawira Negara, yang ketiga ada Mr. Asad DT Mudo, kemudian ada Maludin Simbolon, kemudian ada Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, kemudian ada Moh Syafei, kemudian ada JF Warou, selanjutnya ada Saladin Sarum Paet, kemudian ada Mukhtar Lintang, selanjutnya ada Saleh Lahade, selanjutnya ada Ayah Gani Usman, dan yang terakhir ada Dahlan Jambek. Setelah nama-nama yang telah saya paparkan tadi, berikut ini di belakang saya adalah foto dari anggota-anggota PRRI tersebut. Selanjutnya ada operasi militer dari pemerintah. Nah, semenjak adanya gerakan pemberontakan dari PRRI ini, perintah merasa mereka membahayakan Indonesia. Lalu pemerintah pun melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI untuk menumpas gerakan PRRI. Operasi yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah yang pertama ada operasi tegas dengan sasaran daerah Riau dimulai pada tanggal 12 Maret 1958 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Kemudian di operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel INF Ahmad Yani dimulai pada tanggal 17 Agustus 1958. Kemudian ada operasi Merdeka di bawah pimpinan Letnan Kolonel INF Rukmito Hendra Ningrat yang terdiri dari yang pertama ada operasi Sabta Marga 1, Marga 2, Marga 3, dan Marga 4. Marga 1 terjadi di Sulawesi Tengah, dipimpin oleh Letnan Kolonel Sumarsono.
Operasi Sabta Marga II di wilayah Gorontalo dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono, kemudian Operasi Sabta Marga III di Kepulauan Sangir Talaut dan Manado dipimpin oleh Letnan Kolonel Magenda, kemudian yang Operasi Sabta Marga keempat di Manado dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto. Kemudian yang terakhir ada Operasi Merdeka. Nah, Operasi Merdeka adalah gerakan operasi militer yang dilakukan untuk menumpas Permesta. Permesta itu sama dengan PRRI di Sulawesi Utara atau Tengah. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang dampak nih. Kalian pasti tahu dong pemberontakan. Pemberontakan itu pasti bentuknya tidak kecil tapi besar. Nah, karena pemberontakan PRRI ini juga disadari oleh pemerintah bahwa sangat berbahaya bagi negara kita. Yang pertama, jatuhnya korban jiwa sebanyak 22.174 orang. Di 4.360 orang luka-luka dan 8.072 tawanan. Kemudian yang kedua, terganggunya perekonomian Indonesia, yaitu terjadinya inflasi dan deflasi pada saat itu. Yang ketiga yaitu perpecahan persaudaraan. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu terdiri dari beraneka ragam masyarakatnya, sehingga pada pemberontakan ini pasti banyak hasutan-hasutan yang terjadi. Mungkin itu dari pihak pemerintah maupun pemerintah daerah. Maka hal ini menjadi timbulnya permusuhan di antara masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat adalah kekurangan bahan makanan. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.